Dongeng unik Lala. Selamat pagi. Joggingnya beda jalur yang ke arah barat dari tempat saya. Sambil melihat cantiknya langit dan gunung dipadu dengan keindahan gunung dan alam raya Nusantara menika. Saya lari dulu. Seger kan sederek, pemandangannya itu hijau menyegarkan. Kali ini saya ingin berdongeng tentang wong Jawa hilang Jawa nih, ya semacam itulah. Kan sudah pernah didengar itu, berbagai macam orang mengartikannya karena memang falsafah Jawa itu penuh dengan silukah, tidak bisa diartikan secara itu tok gitu. Ada yang mengartikan secara umum, secara khusus, juga secara spiritual dalam, secara segala pokoknya yang menyangkut segala aspek kehidupan. Karena seringkali falsafah itu hanya diungkapkan sesingkat mungkin, tapi mengartikannya misalkan beberapa baris saja kalimat bisa diartikan dengan bisa satu buku. Seperti halnya dengan lagu Lir-Ilir, lagu pendek itu ya, tapi kalau diartikan diwedar secara segala penuh penghayatan, menyesuaikan apa yang kita butuhkan, semua ada di situ. Seperti Hono Coroko Dotos Wala Pada Jaya Mogopotongo, itu seperti 20, jumlahnya 20, tapi kalau diartikan bisa satu buku itu tidak cukup, karena dipakai menyesuaikan apa kebutuhan kita dan semua ada di situ. Kalau kita bisa mendalaminya, jadi nggak bisa dipatok-patoki dengan itu berarti ini berarti ini, tidak, saudara-saudara, itu tergantung kebutuhan yang Anda butuhkan. Misalkan yang galau dijawab ini oleh ini, itu cocok sama ini, nggak cocok karena tidak sesuai. Seperti itu, kita harus berbijak, harus bijak, bisa bijak, tidak langsung kalau ini yo ini sing begitu. Itu berbeda lagi dengan keputusan, satu keputusan beda kan, sangat dalam dan sulit. Kelihatannya sederhana karena kebanyakan orang-orang yang mewadarkannya juga karena yang mau sesuai yang mewedar, karena hanya mempelajari dari teori, akhirnya ya bisa salah kaprah dan tersesat. Nggih. Jadi intinya, jika seseorang mewedar sesuatu atau mentranslate atau menerjemahkan, itu harus juga dengan prakteknya, dengan kenyataannya, dengan realitanya dihadapi, dia cara menanggulanginya. Tidak hanya menguasai teori, tapi begitu dihadapkan dalam satu masalah, nol, wis bingung. Teori ini blas. Paham itu kan bagi orang-orang yang hanya menguasai teori dan belum pernah melakukan sesuai yang diomongkan, diteorikannya. Seringkali ya bingung, pancet aja sidane. Nggak tahu makna intisarinya, tidak bisa menerapkannya dalam badan kita, dalam tubuh jiwa, dalam jiwa kita. Jadi dengan orang-orang yang dengan pengalaman dan yang dialaminya dengan segala tetek bengeknya, itu dalam ditanya diwedarkan sesuai kebutuhan menurut porsi siapa pendengarnya. Beda lagi dengan kalau diwedarkan secara umum, harus berbijak, mengambil jalan tengah yang
diwadarkan secara umum. Paham kan maksud saya yakin paham. Seperti saya utarakan di awal tadi, wong Jawa ilang Jawane. Itu adalah di mana kita sebagai orang Jawa tidak mengugemi mana yang Jawa, dan bahkan bisa dipelintir-pelintir oleh bangsa penjajah adat budaya dan jati diri kita itu mau direbut segala-galanya. Itu saya mau bicara lugas itu tidak bisa, soalnya karena yang mendengar ini kan tidak hanya 1-2 orang. Jadi saya secara umum saja, yang sesuai tingkatannya saya usahakan memudar hal berikut. Beberapa saudara kita sadar tidak, yang belum disadarkan. Bahkan saya sendiri juga pernah dijajah. Saya hilang jati diri saya sebagai orang Jawa. Dan saya saat terjun ke dunia Satrio Piningit meniko, saya semakin sadar siapa sebenarnya jati diri kita. Harus menjunjung bagaimana yang sesuai dengan akal pikiran, akal budi pekerti. Sedangkan menyesuaikan dari dunia Satrio Piningit, yang beliau adalah dikabarkan itu campuran Sunda dan Jawa yang besarnya. Sedangkan untuk segala gen, menurut sumber semua gen ada di sana, tapi yang terbesar adalah Sunda dan Jawa. Kenapa? Dari itu ada Jangka Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Tidak dengan paham yang lain yang selama ini menjajah tapi tidak disadari, mensugesti jiwa kita bahwa kita itu salah. Adat kita yang misalkan Jawa itu diarahkan ke sana, penjajah itu. Misalkan Sunda juga ke sana. Sedangkan sebenarnya Satrio Piningit itu sendiri adalah jika dia menghirup udara Sunda, jika dia juga mengugemi adat Jawa, karena falsafah Jawa dan ilmu Jawa itu adalah memperkuat, memperhalus, sehingga seperti angin bisa kemana-mana sesuai arah yang diperlukan. Ke air bisa mendorong air ke arah air kemana keinginannya. Api bisa memperbesar mengarah kemana. Maka itu sang Satrio Piningit itu disebut avatar. Bukan menolak misalkan satu masuknya agama itu benar, bukan sederek, tapi agama yang dipelencengkan sehingga mematok-matok dan membinasakan ajaran lama, menjelek-jelekan. Seperti halnya kita dibilang kafir, dibilang musyrik, dibilang apalagi itu kayak klenik dan sebagainya, seakan-akan itu hina. Padahal bagi orang seperti saya itu adalah kebanggaan. Tapi dengan ucapan menghina itu, kenapa kita merasa terhina? Bukan karena ucapan kleniknya atau murtadnya. Jadi seakan itu kita seperti iblis, pemuja iblis. Sedangkan mereka tidak sadar. Mereka dari iblis ajarannya sama. Yang bedakan iblis dari Nabi Adam itu karena iblis tidak mau menyembah, dan iblis itu bersifat sombong. Hanya itu. Kalau ajaran-ajarannya, kita tidak lebih pintar dari iblis, saudara. Kita itu kemampuan kita hanya tinggal berapa persen, kita tuh dihilangkan. Kita tersegel, belum muncul ke asliannya. Dan ada satu hal yang bisa mengembalikan jati diri kita sebenarnya adalah yaitu yang disebut galebak cawene meniko. Tapi saya tidak mau mewadar itu karena bisa menimbulkan salah paham dan disalahgunakan. Mengatakan sekian dulu saya mewadar tentang